Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits, selalu hadir ke hadapan rekan trader semuanya, membawakan analisa-analisa. Kita akan membahas segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan trading. Rekan trader, pada kesempatan kali ini saya Amarket pada segmen dunia kripto kita akan mengulas secara lengkap perkembangan terbaru dalam dunia kripto. Dan seperti biasa, kita akan membahas tentang Bitcoin karena ya Bitcoin memang lagi hot-hotnya ya. Dari dulu juga memang saya bahasnya Bitcoin, rekan trader ya. Rekan trader semuanya, pergerakan Bitcoin sangat luar biasa seperti yang telah saya bilang, seperti yang telah saya selalu bilang bahwa pergerakan Bitcoin akan selalu mengikuti bagaimana pergerakan serta statement-statement dari fundamental terutama yang dikeluarkan oleh The Fed. Kita bisa lihat itu pada minggu yang lalu di judul yang saya bilang kemarin bahwa ada kemungkinan pergerakan Bitcoin bisa sampai ke 32.000. Kemungkinan itu adalah karena ada rapat FOMC serta adanya non-farm payroll ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa sampai ke 32.000? Nah itu dia, itu yang menjadi pertanyaannya. Memang saya bilang bahwa 32.000 bisa saja terjadi ya, tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga. Kan itu tergantung dari statement yang dikeluarkan pada saat rapat FOMC dan non-farm payroll ya rekan trader ya. Nah akan tetapi rapat yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih di hold ya, sehingga ini sangat mempengaruhi arah pergerakan dari Bitcoin. Selain itu juga keadaan-keadaan di Cina yang membuat pergerakan Bitcoin sangat berfluktuatif ya. Dan kita bisa lihat rekan trader pada minggu kemarin sesuai dengan analisa yang telah saya bilang bahwa kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana Bitcoin itu mengalami pergerakan yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat ya, pada minggu kemarin saya telah bilang bahwa Bitcoin menunggu fundamental yang terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader di saat FOMC dikeluarkan, ya ini tepatnya ini saat FOMC dikeluarkan tanggal 6 kemarin, bagaimana Bitcoin itu dia sempat naik sampai ke 31, tapi setelah itu dia turun kembali lagi menyentuh level 29.000 ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan yang menjadi puncak dari pergerakan Bitcoin, di mana Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat luar biasa setelah dia masuk ke level 30-an, 31, dia kembali terbanting setelah FOMC non-farm payroll ya. Non-farm payroll dikeluarkan dan bagaimana Bitcoin sempat turun ke level paling rendah di sekitaran 29.633, walaupun setelah itu dia ditutup di seputaran 30.000. Jadi pada intinya Bitcoin dia masih bergerak di seputaran 30.000 sampai ya 30.000 sampai di seputaran 30.000 sampai di seputaran 31.000. Dari sini rekan trader kita bisa lihat bahwa bagaimana pengaruh dari fundamental bisa mempengaruhi arah pergerakan dari Bitcoin. Khusus untuk minggu ini kita bisa lihat rekan trader bahwa pada minggu ini akan ada berita yang sangat luar biasa, dan yang paling utama yang terjadi adalah nanti pada esok hari akan ada IHK atau indeks harga konsumen. Dia akan mengetahui nilai inflasi yang terjadi. Bagaimanakah hubungan inflasi ini dengan pergerakan Bitcoin? Nah, ini kita bisa lihat rekan trader. Di sini saya bisa lihat bahwa untuk bulan ini ya, inflasi itu diperkirakan 3,1. Tapi kita akan melihat kasus pada bulan kemarin yang terjadi pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2023. Kalau rekan trader lihat di sini pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2023, rekan trader bisa lihat arah pergerakan dari Bitcoin ya. Rekan trader bisa lihat. Nah, ini adalah tanggal 13 ya.
Sabar, saya balik dulu ke sini. Sabar rekan trader. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat. Di sini adalah tanggal 13. Nah, dan di ini adalah nanti besok. Di sini nanti sekarang ya. Nah, rekan trader lihat bagaimana pengaruh terjadinya nilai inflasi ya. Pada tanggal ini tanggal 12, tanggal 13 setelah terjadi pengaruh inflasi, nilai inflasi, bagaimana Bitcoin ini bisa naik yang tadinya di seputaran 24.000, dia naik sampai menuju bulan kemarin itu level tertinggi di sekitaran 31.500. Nah, seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa pengaruh dari FOMC bisa membuat ini turun ya, FOMC dan non farm payroll membuat dia turun, tapi pengaruh dari inflasi yang terjadi bisa membuat bagaimana pergerakan Bitcoin ini kembali naik yang tadinya dari 24.000 menjadi 31.000. Oleh karena itu rekan trader, kita akan melihat pengaruh ini buat pergerakan Bitcoin ke depan. Ini yang ingin saya sampaikan buat rekan trader semuanya ya. Ini yang ingin saya sampaikan untuk rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, menjelang data inflasi ini Bitcoin tetap terjebak dalam tren sideways ya. Bitcoin tetap terjebak dalam tren sideways di mana berada di seputaran 30.000 sampai 31.000. Dan kalau kita lihat nanti ya bahwa inflasi Amerika ini tidak tertutup kemungkinan bahwa Bitcoin dia bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Nah, ini ya. Oleh karena itu dari sini saya ini kan masih sideways ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu saya mau bilang buat rekan trader bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti setelah nanti pengumuman nilai inflasi, Bitcoin itu dia bisa terbang tinggi sampai masuk ke arah kembali lagi di seputaran 32.744 sama seperti keadaan yang terjadi pada tahun 2022 tanggal 3 bulan 5 ya. Jadi kalau kita lihat tendensinya bukan ya tanggal 2 ya tanggal 9 bulan 5 ya di sekitaran sini ya. Nah, sekitaran sini. Nah, sekitaran sini ya. Oke, tanggal 6 bulan 5. Nah, oleh karena itu dari sini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk minggu ini ya arah pergerakan Bitcoin kalau menurut analisa saya rekan trader, kalau menurut analisa saya pergerakan Bitcoin minggu ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik, sudah barang tentu. Bitcoin sebenarnya dia punya tendensi pelemahan ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan melemah kalaupun memang dia terjadi. Dia akan melemah sampai di level 30.000. Prinsipnya dia masih bisa bermain sampai 30.000. Kalau memang dia turun lebih dari 30.000 artinya dia akan turun lebih dalam lagi sampai ke level yang paling terendah di seputaran 29.687. Akan tetapi rekan trader, yang ingin saya bilang buat rekan trader bahwa hati-hati di level sini 31.100 rekan trader. Kita akan lihat apakah dia bisa menyentuh level 31.100. Kalau dia bisa menyentuh artinya dia akan kembali lagi ke level 31.500 dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa menuju ke level 32.744 atau 32.000. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, saya sekali lagi saya bilang bahwa pengaruh yang terjadi pada Bitcoin ini kita harap dilihat dengan jelas, dan pengaruh dari nilai inflasi ini harap kita lihat dengan jelas karena inflasi pada bulan kemarin dia memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin, sehingga Bitcoin yang tadinya di level 24.000 ya, dia bisa naik sampai ke level 31.000. Apakah ini akan terjadi lagi rekan trader? Karena kalau kita lihat tendensinya mirip-mirip rekan trader. Kalau ini kan tendensinya dia mengalami pelemahan ya. Nah, dia mengalami pelemahan. Setelah itu dia terbang tinggi. Ya, setelah itu dia terbang tinggi.
Nah, begitu pun juga setelah terbang tinggi, rekan trader lihat bagaimana dia konsolidasi di sini. Nah, dia konsolidasi. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia turun dulu ya sampai misalnya ke 30.375 atau 30.000 atau 29.687. Nah, di sini ya. Dia turun dulu area sini. Setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Tidak tertutup kemungkinan dia akan terbang tinggi balik lagi sampai ke 32.744. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa Bitcoin akan melihat arah pergerakannya setelah data inflasi yang dikeluarkan. Segala sesuatu bisa saja terjadi, tapi kemungkinan besar Bitcoin masih punya peluang yang bisa terbang tinggi lagi, kembali lagi ke level 32 walaupun sekarang dia dalam posisi sideways. Ya, oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bagaimana pergerakan Bitcoin dalam minggu ini, dan saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini, analisa tentang Bitcoin ini, setidaknya bisa memberikan sebuah manfaat untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.